Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ustaz Thoriq Al-Ansori MPD selaku dosen mata kuliah usul fikih dan qawaidul fiqhiyah dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada pagi hari ini kita dapat belajar materi pembelajaran mengenai usul fikih dan qawaidul fiqhiyah mabahith ke akhir. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami, kelompok 13 yang beranggotakan saya Karisma Nuraila, Muhammad Komarudin, dan Muhammad Basori. Materi yang akan dibahas yakni yang pertama mengenai telaah qawaidul kulliyah al-khamsah, yang kedua telaah ijtihad dan mujtahid, yang ketiga telaah fatwa madhab ittiba' dan talfiq, dan yang keempat telaah pengertian syariah, fikih, usul fikih, dan qawaidul fiqhiyah. Baik, yang pertama mengenai telaah qawaidul kulliyah al-khamsah. TM Hasbi As-Sidqi memberikan pengertian kaidah kulliyah fiqhiyah dengan kaidah-kaidah kulliyah, yaitu prinsip-prinsip umum yang melengkapi kebanyakan juz'iyahnya, sedangkan kaidah fiqhiyah itu mencakup rahasia-rahasia syarak dan hikmah-hikmahnya yang dengannya seluruh furu' dapat diikat dan dapat diketahui hukum-hukumnya serta dapat diselami maksudnya. Jadi kaidah-kaidah fikih itu mengklarifikasikan masalah-masalah furu' menjadi beberapa kelompok, dan tiap-tiap kelompok itu merupakan kumpulan dari masalah-masalah yang serupa. Kaidah-kaidah fikih sangat diperlukan dalam melakukan suatu istinbat hukum atau pengambilan dan penetapan hukum, karena kaidah-kaidah itu merupakan instrumen dalam menetapkan suatu hukum. Apabila diibaratkan dengan sebuah mesin, maka kedudukan kaidah hukum sebagai onderdilnya. Mazhab Syafi'i melahirkan 5 kaidah yang disebut dengan qawaidul kulliyah al-khamsah. 5 kaidah itu, yang pertama al-umuru bimaqasidiha, atau segala sesuatu tergantung pada niatnya. Yang kedua yakni al-yakinu la yuzalu bisyak, atau keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan sebab keraguan. Yang ketiga yakni al-masyaqqatu tajlibut taysir, kesulitan menuntut kemudahan. Yang keempat yakni ad-dararu yuzal, yang artinya bahaya harus dihilangkan. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah adatul muhakamah, atau kebiasaan dapat dijadikan hukum. Yang pertama yakni al-umuru bimaqasidiha. Dasar hukum dari kaidah ini adalah innamal a'malu binniyat, rawahul Imam Bukhari. Yakni artinya segala sesuatu tergantung pada niatnya, hadis riwayat Bukhari. Ulama membahas niat dari 7 bagian, yaitu hakikat, hukum, tempat, waktu, tata cara, syarat, dan tujuan niat. Maksud niat di sini adalah untuk membedakan antara ibadah dan adat yang serupa dengannya. Dalam mazhab Syafi'i sendiri, niat adalah suatu hal yang wajib. Secara garis besar, maksud dan tujuan niat ada 2. Yang pertama yaitu untuk membedakan antara ibadah dan adat, karena ibadah tersebut terdapat aktivitas yang sama dengan adat, kebiasaan seperti membersihkan badan dan mencari kesegaran, maka niat disyariatkan untuk membedakannya. Yang kedua yakni untuk membedakan tingkatan ibadah wajib dan ibadah sunnah. Disyariatkan menentukan ibadah yang serupa dengan ibadah selainnya. Maksud menentukan seperti halnya saat sholat adalah menyebutkan zuhur atau asar, fardu atau sunnah. Karena untuk mencapai keberhasilan dalam melaksanakan apapun, terlebih dalam membangun mahligai rumah tangga, maka tujuan akhir atau maqasid menjadi sangat penting. Pembangunan fisik tidak akan berhasil kecuali kita membangun mental. Membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah harus diawali dengan niat yang benar-benar tulus dan ikhlas untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala.
Pernikahan bukanlah orientasinya hanya memenuhi kebutuhan biologis semata, karena manusia tidaklah sama dengan makhluk yang lain. Kaidah yang kedua yakni al-yaqinu la yuzalu bisyak, atau keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan sebab keraguan. Dasar hukumnya adalah idza syakka ahadukum fi sholatihi falam yadrikum shalah thalathan am arba'a falyatrashaka wal yabni ala mastaikon. Yang artinya, ketika salah satu di antara kalian ragu dalam sholat dan tidak tahu apakah sudah 3 atau 4 rakaat, maka buanglah keraguan dan tetapkanlah rakaat yang diyakini. Keraguan yang baru datang pada suatu keyakinan yang disebabkan oleh suatu hal yang sifatnya eksternal tidak dapat menghilangkan keyakinan tersebut. Maksud keyakinan di sini adalah ketenangan dalam hati menetapi hakikat dari sesuatu. Sementara keraguan atau syak yaitu kebimbangan antara dua hal atau lebih, baik yang sejajar atau dua hal yang lebih unggul. Contoh penerapannya adalah pada kaidah al-aslu baqa'a ma kana 'ala ma kana, yang artinya yang jadi pokok adalah tetapnya sesuatu pada keadaan semula. Contoh dalam penerapan kaidah ini adalah seorang mempunyai wudhu, tetapi ia ragu sudah batal atau belum, maka hukumnya ia tetap mempunyai wudhu. Kaidah yang ketiga yakni al-masyaqqatu tajlibut taisir, yang artinya kesulitan mendatangkan kemudahan. Dasar hukumnya adalah wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraja. Quran surat Al-Hajj ayat 78, yang artinya dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Islam sebagai agama paripurna yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW oleh Allah diberi keistimewaan. Di antaranya adalah tidak ada kesempitan dalam menjalankannya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada umat Nabi Muhammad SAW dan tidak memberinya beban yang sulit dalam menjalankan agama. Contoh dalam pengaplikasian kaidah ini adalah rukhsah disebabkan karena sakit. Yang pertama, tayamum ketika khawatir jika menggunakan air akan menambah parah sakitnya. Yang kedua, duduk atau tidur dalam sholat fardu. Yang ketiga yakni tidak berjamaah dan masih mendapatkan pahala jamaah. Dan yang keempat, tidak berpuasa di bulan Ramadan. Selanjutnya yakni kaidah ad-dararu yuzal, atau bahaya harus dicegah. Dasar hukumnya adalah la dharara wa la dhararon. Rawahul Malik Ibnu Majah wal Hakam wal Baihaqi wa Dzarqatni. Tidak boleh melakukan perbuatan yang membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Hadis riwayat Malik, Ibnu Majah, Hakim, Baihaqi, dan Dzarqatni. Hadis di atas mengisyaratkan sesungguhnya Islam melarang tindakan membahayakan diri sendiri terkait jiwa atau harta, ataupun membahayakan orang lain. Contoh pengaplikasian kaidah ini adalah pada kaidah al-dararut tubih al-mudarat dan kaidah ma'ubih li'ad-dururah yuqaddar biqadriha. Kondisi darurat menurut Imam As-Suyuti ada beberapa kaidah. Yang pertama, kondisi darurat membolehkan keharaman. Kaidah ini berlaku dengan syariat ada darurat yang tingkatannya tidak kurang dari keharaman, seperti kebolehan memakan bangkai bagi orang yang terdesak yang bila memakannya ia akan mati. Yang kedua, contohnya adalah perkara yang dibolehkan karena darurat dibatasi sesuai kadar kedaruratannya. Seperti orang yang sedang dalam kondisi darurat boleh makan bangkai, tetapi tidak boleh melebihi kebutuhannya untuk menyelamatkan nyawanya. Selanjutnya adalah kaidah al-'adatu muhakkamah atau kebiasaan yang dapat dijadikan hukum. Dasar hukumnya adalah hadis riwayat Ahmad yang berbunyi mara'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallah, yang artinya apa yang dilihat atau dianggap baik oleh seorang muslim maka menurut Allah SWT adalah baik. Adat yang dapat dijadikan hukum ialah adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan ketentuan syara atau hukum Islam. Contoh adat yang dapat dijadikan hukum yakni yang pertama, jual beli as-salam atau jual beli pesanan yang tidak memenuhi syarat jual beli. Menurut syarat, jual beli adalah pada suatu jual beli dilangsungkan pihak pembeli telah menerima barang yang dibeli
dan pihak penjual telah menerima uang penjualan dagangannya tersebut. Sedang pada asalam, barang yang akan dibeli itu belum ada wujudnya pada saat akad jual beli, tapi karena sudah menjadi adat kebiasaan dalam masyarakat, bahkan dapat memperlancar arus jual beli, maka asalam itu diperbolehkan. Contoh adat kebiasaan yang dilarang dalam agama Islam diantaranya kebiasaan masyarakat setiap menyambut 10 Muharram atau hari Asyura, mereka mempersembahkan makanan atau sesajen untuk Ratu Pantai Selatan. Demikian pula masyarakat yang hari Asyura itu membasuh keris dan lain sebagainya. Kebiasaan itu dilarang di dalam agama Islam karena hal ini akan menimbulkan kesyirikan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan telaah ijtihad mujtahid. Secara etimologi, ijtihad berarti mencurahkan segala kemampuan atau memukul beban. Secara terminologi, ijtihad berarti mencurahkan kemampuan untuk mendapatkan hukum syarak tentang suatu masalah dari sumber hukum yang terperinci. Ijtihad dalam bahasa Arab adalah sebuah usaha yang sungguh-sungguh, yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al-Quran maupun hadis, dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan matang. Namun, pada perkembangan selanjutnya, diputuskan bahwa ijtihad sebaiknya hanya dilakukan para ahli agama Islam. Orang yang melakukan ijtihad disebut mujtahid. Tujuan dan fungsi ijtihad. Tujuan ijtihad untuk memenuhi keperluan umat manusia akan pegangan hidup dalam beribadah kepada Allah di suatu tempat tertentu atau pada suatu waktu tertentu. Meski Al-Quran sudah diturunkan sebagai sempurna dan lengkap, tidak berarti semua hal dalam kehidupan manusia diatur secara detail oleh Al-Quran maupun Al-Hadis. Selain itu, setiap saat masalah baru akan terus berkembang dan diperlukan aturan-aturan baru dalam melaksanakan ajaran Islam dalam kehidupan beragama sehari-hari. Jika terjadi persoalan baru bagi kalangan umat Islam di suatu tempat tertentu, persoalan tersebut dikaji. Apakah perkara yang dipersoalkan itu sudah ada dan jelas tentuannya dalam Al-Quran atau hadis? Sekiranya sudah ada, maka persoalan tersebut harus mengikuti ketentuan yang ada bagaimana disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Namun, jika persoalan tersebut merupakan perkara yang tidak jelas atau tidak ada ketentuannya dalam Al-Quran dan hadis, maka saat itulah umat Islam memerlukan ketetapan ijtihad. Dasar hukum ijtihad. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59 ada ayat di atas yang berarti, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang suatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Ar-Rasul yang disebut dengan sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu adalah lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Dr. Dawalibi membagi ijtihad menjadi kitab Al-Muwafaqat, yaitu yang pertama adalah ijtihad al-batani, yaitu ijtihad yang menjelaskan hukum-hukum syarak dari nas. Yang kedua, ijtihad al-qiyasi, yaitu ijtihad terhadap permasalahan yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah dengan menggunakan metode qiyas. Yang ketiga, ijtihad al-istislah, yaitu ijtihad terhadap permasalahan yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah dengan menggunakan ra'yu berdasarkan kaidah istislah. Syarat-syarat untuk menjadi mujtahid. Yang pertama adalah mengetahui isi Al-Quran dan Al-Hadis yang bersangkutan dengan hukum meskipun tidak hafal di luar kepala. Yang kedua, mengetahui bahasa Arab dengan berbagai ilmu kebahasaannya seperti nahwu, shorof, ma'ani, bayan, badi, agar dapat menafsirkan ayat Al-Quran atau sunnah dengan cara yang benar. Yang ketiga, mengetahui kaidah-kaidah ilmu usul yang seluas-luasnya, karena ilmu ini menjadi dasar berijtihad. Yang keempat, mengetahui nasikh mansukh dalam Al-Quran. Yang kelima, mengetahui ilmu riwayah dan dapat membedakan mana hadis yang sahih dan hasan.
mana yang dhaif, maqbul, dan mardud. Yang selanjutnya, mengetahui rahasia-rahasia tasyri, asrarushi sya'riyah, yaitu kaidah-kaidah yang menerangkan tujuan syarak dalam meletakkan beban taklif kepada mukallaf. Adapun tingkatan mujtahid sebagai berikut. Yang pertama, mujtahid visi syar'i. Mujtahid visi syar'i adalah orang-orang yang berkemampuan mengijtihadkan seluruh masalah syariat yang dihasilkan, diikuti, dan disajikan pedoman oleh orang-orang yang tidak sanggup berijtihad. Mereka yang membangun mazhab-mazhab tertentu, ijtihad yang mereka lakukan semata-mata hasil usahanya sendiri tanpa mengambil pendapat dari orang lain. Oleh karena itu, mereka disebut dengan mujtahid mustaqil atau berdiri sendiri. Mereka yang termasuk mujtahid visi syar'i antara lain Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Al-Auza'i, dan Ja'far As-Shadiq. Yang kedua, mujtahid fil masail. Mujtahid fil masail adalah mujtahid yang mengarahkan ijtihadnya kepada masalah tertentu dari suatu mazhab, bukan kepada dasar-dasar pokok yang bersifat umum. Misalnya At-Tahawi merupakan mujtahid dalam mazhab Hanafi, Imam Al-Ghazali merupakan mujtahid dalam mazhab Syafi'i, dan Al-Qirahi merupakan mujtahid dalam mazhab Hambali. Yang ketiga, mujtahid fil mazhab. Mujtahid yang ijtihadnya tidak sampai membentuk mazhab sendiri. Akan tetapi mereka cukup mengikuti salah satu imam mazhab yang telah ada dengan beberapa perbedaan, baik dalam beberapa masalah yang terutama maupun dalam beberapa masalah cabang. Misalnya Imam Abu Yusuf dan Muhammad Ibnul Hasan adalah mujtahid fil mazhab Hanafi, dan Imam Muzani adalah mujtahid fil mazhab Syafi'i. Yang keempat adalah mujtahid mukhayyad. Mujtahid mukhayyad adalah mujtahid yang mengikatkan diri dan menganut pendapat-pendapat ulama salaf dengan mengetahui sumber-sumber hukum dan dalalahnya. Mereka mampu menetapkan pendapat yang lebih utama dari antara pendapat yang berbeda-beda dalam suatu mazhab dan dapat membedakan antara riwayat yang kuat dan yang lemah. Mereka adalah Al-Qarahi yang merupakan mujtahid dalam mazhab Hanafi, serta Ar-Rafi'i dan An-Nawawi yang merupakan mujtahid dalam mazhab Syafi'i. Menurut para ulama, bagi seseorang yang sudah memenuhi persyaratan ijtihad di atas, ada 5 hukum yang bisa dikenakan pada orang tersebut berkenaan dengan ijtihad, yaitu orang tersebut dihukumi fardu ain untuk berijtihad apabila ada permasalahan yang menimpa dirinya dan harus mengamalkan hasil dari ijtihadnya, dan tidak boleh taklid kepada orang lain, karena hukum ijtihad itu sama dengan hukum Allah terhadap permasalahan yang ia yakini bahwa ia termasuk hukum Allah. Juga dihukumi fardu ain ditanyakan tentang suatu permasalahan yang belum ada hukumnya, karena jika tidak segera dijawab, khawatirkan akan terjadi kesalahan dalam melaksanakan hukum tersebut atau habis waktunya dalam mengetahui kejadian tersebut. Dihukumi fardu kifayah jika permasalahan yang diajukan kepada dia tidak dikhawatirkan akan habis waktunya, atau ada orang lain selain dirinya yang sama-sama memenuhi syarat sebagai seorang mujtahid. Dihukumi sunnah apabila berijtihad terhadap permasalahan yang baru, baik ditanyakan ataupun tidak. Dan dihukumi haram apabila berijtihad terhadap permasalahan yang sudah ditetapkan secara hati, sehingga hasil ijtihadnya itu bertentangan dengan dalil syara'. Untuk yang selanjutnya, yang ketiga, yakni tela'ah, fatwa, madhab, ittiba' dan talfid. Fatwa adalah pendapat hukum yang diberikan oleh seseorang ulama faqih kepada seorang atau masyarakat yang mengajukan pertanyaan menyangkut hukum kasus yang sedang dialaminya tanpa mengikat. Seorang ulama ketika ingin mengeluarkan fatwa, ia harus memahami betul jenis kasus yang diajukan oleh mustafti, orang yang mengajukan pertanyaan kepada ulama tentang hukum masalah yang dialaminya.
Bahkan bukan hanya jenis kasusnya, tapi karakteristik-karakteristik yang melindungi terjadinya kasus itu, termasuk siapa pelaku kasus, kapan terjadi kasus, dan di mana ia dilakukan. Dalam kondisi apa ia lakukan, apa motivasinya, dan apa implikasi fatwa tersebut. Kemudian madhab adalah salah satu bagian dari ilmu fikih yang perlu diketahui oleh setiap umat muslim. Melalui madhab, umat muslim dapat memahami hukum-hukum yang berlaku dalam agama Islam yang mencakup berbagai hal. Kemudian madhab atau pendapat imam mengenai hukum Islam ini digali dari sumber terpercaya. Tidak lain adalah Al-Quran dan hadis. Terdapat 4 madhab yang hingga saat ini mulai dari madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Selanjutnya ada ittiba'. Kata ittiba' berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata kerja atau fi'il ittaba'a, yattabi'u, ittiba'an, muttabi'un, yang artinya menurut atau mengikuti. Menurut bahasa ittiba' yaitu menerima perkataan orang lain dengan dalil yang lebih kuat atau mengetahui alasannya. Nah, kemudian ada talfik. Kata talfik yaitu mendatangkan cara dalam ibadah atau muamalah yang tidak pernah dinyatakan oleh ulama mujtahid. Maksudnya bertaklid kepada madhab-madhab serta mengambil atau menggabungkan 2 pendapat atau lebih dalam satu masalah yang memiliki rukun-rukun dan cabang-cabang, sehingga memunculkan suatu perkara gabungan rakitan. Contohnya, seseorang mentalak 3 terhadap istrinya, kemudian mantan istrinya menikah dengan laki-laki berusia 9 tahun untuk tujuan tahlil, menghalalkan kembali pernikahan dengan suaminya yang pertama. Dalam hal ini, suami keduanya bertaklid kepada mazhab Asy-Syafi'i yang mengesahkan pernikahan seperti itu. Kemudian ia menggauli wanita tersebut lalu menceraikannya dengan bertalak kepada mazhab Imam Ahmad tanpa melalui masa iddah, sehingga suami yang pertama boleh menikahinya. Yang selanjutnya, yang keempat, yakni telaah pengertian syariah, fikih, usul fikih, dan qawaidul fiqhiyah. Yang pertama, syariah. Syariah adalah titah atau khitab atau perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengandung atau membahas perilaku orang mukallaf, yakni orang muslim baligh, berakal, tersampaikan dakwah Islam kepadanya, dan mempunyai panca indera yang dapat digunakan untuk komunikasi. Kemudian fikih. Fikih adalah yang pertama kali muncul. Al-fiqhu huwal alimu bil ahkami syar'iyyati al-maksabati minhu adillatiha tafsiliyah. Fikih adalah ilmu seputar hukum-hukum syariat yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Kata fikih berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti memahami secara mendalam, mengerti, dan ahli. Sebagaimana pendapat Abdul Wahab Khalaf, al-fiqhu huwa majmu'atul ahkami syar'iyyatil amaliyatil mustafadati min adillatiha tafsiliyah. Fikih adalah kumpulan ketetapan hukum syarak yang berkenaan dengan perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalilnya yang jelas dan terperinci. Lebih membahas pada pemahaman terkait tata cara melakukan syariah. Kemudian usul fikih. Usul fikih yakni mengetahui dalil-dalil fikih secara global beserta cara penggunaannya dan keadaan mustafid. Kesimpulannya adalah usul fikih merupakan sarana atau alat yang dapat digunakan untuk memahami nas, Al-Quran, dan As-Sunnah agar dapat menghasilkan hukum-hukum syarak. Usul fikih ini merupakan metodologi atau teori yang digunakan untuk memahami hukum-hukum syarak yang berfungsi menetapkan menghasilkan hukum-hukum syarak yang berfungsi menetapkan. Yang terakhir ada qawaidul fiqhiyah. Qawaidul fiqhiyah yakni ilmu yang mempelajari bagian-bagian atau rumpun-rumpun hukum.
Kaidah fikih dapat diartikan sebagai himpunan kaidah-kaidah fikih yang umum yang meliputi seluruh cabang masalah fikih yang menjadi pedoman untuk menetapkan hukum setiap masalah-masalah fikih, baik yang telah ditunjuk oleh nas maupun yang sama sekali belum ada nasnya. Nah, macam-macam qawaidul fiqhiyah ada dua. Yang pertama, kaidah fikih induk atau dasar, al-qawaid al-fiqhiyah al-asasiyah. Disebut juga qawaidul al-khams, kaidah 5. Yang kedua, kaidah fikih yang bersifat umum, al-qawaid al-fiqhiyah ghairu asasiyah.